pertama, ibu-ibu tolong perhatikan, kata Allah, lastunna ka ahadim minan nisa'i in taqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak akan seperti wanita-wanita yang lainnya. Artinya kalian akan unggul. Syaratnya in taqaitunna, hendaknya kalian bertakwa. Bagaimana menjadi orang bertakwa? Allah berkata, fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka jika kalian berbicara, wahai para istri-istri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara kalian. Maksudnya merendahkan suara di sini bukan dengan suara yang lembut, bukan begitu. Lembut boleh, tetapi yang dilarang adalah dengan suara yang mendayu-dayu, suara yang genit, kemudian dibelak-belokkan, dilenggak-lenggokkan. Ini tidak diperbolehkan bagi para wanita muslimah tatkala berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Maka Allah ingatkan kepada istri-istri Nabi, fala takhdha'na bil qaul. Janganlah kalian melenggak-lenggokkan suara kalian tatkala berbicara. Kenapa? Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Karena orang yang hatinya ada penyakit akan tertarik dengan kalian. Ya. Ada orang-orang yang hatinya sakit, begitu mendengar suara wanita, apalagi disertai dengan lenggak-lenggoknya, disertai dengan mendayunya, dengan kegenitannya, maka dia langsung tertarik. Dia langsung tertarik, dia tergoda, syahwatnya tergerak. Maka seorang wanita jangan mengenyajakan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulna qawlan ma'rufa." Maka hendaknya kalian berbicara dengan perkataan yang wajar, yang biasa. Jangan dipahami bahwasanya tidak boleh wanita berbicara dengan suara yang lembut. Asalnya wanita memang berbicara dengan suara yang lembut, ya. Bukan berarti kalau bicara dengan laki-laki suaranya kasar. Ya, iya mas, bakso mas, 2 mangkok mas, enggak. Tapi dengan suara yang lembut, tapi jangan mendayu-dayu, jangan genit. Ya. Hal ini diperbolehkan, suara mendayu-dayu, dengan suara yang genit, dengan suara yang menggoda kalau dia berbicara dengan suaminya. Kalau dia berbicara dengan suaminya. Adapun kalau dia berbicara dengan lelaki yang bukan suaminya, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jangan sebaliknya. Seorang wanita kalau berbicara dengan suaminya dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang tinggi, namun tatkala berbicara dengan lelaki lain, maka dengan kata-kata yang halus, penuh kelembutan, bahkan terkadang dengan mendayu-dayu. Ini terjadi pada sebagian wanita. Ya. Maka para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal suara wanita bukanlah aurat. Wanita boleh berbicara dengan lelaki, boleh. Seorang wanita boleh telepon ustaz, boleh bertanya. Seorang wanita boleh berbicara dengan lelaki yang lain yang bukan mahramnya, namun dengan pembicaraan yang wajar, dengan suara yang wajar. Tidak boleh dia mendayu-dayu, kemudian ya membelak-belokkan suaranya, ya. Maka tidak mengapa misalnya seorang wanita, saya sering sampaikan, seorang wanita misalnya SMS saya atau WA saya, Ustaz bagaimana hukum ini? Ya. Ini seorang wanita, saya jawab biasa, nggak ada masalah. Tetapi kalau ternyata dalam tulisnya tersebut ada sesuatu yang bisa mengganggu hati, itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya, Ustaz apa hukumnya ini? Terus saya bilang hukumnya haram. Makaci Ustaz, hehehehe, itu jadi masalah ya. Itu jadi masalah. Bisa jadi ustadznya langsung ada penyakit di hatinya. Kita nggak tahu, lelaki ya. Ya. Besar kepala ini kayaknya menggoda ya. Padahal tidak menggoda, padahal menghina ya. Oleh karenanya ibu-ibu ya, tidak dilarang ibu-ibu berbicara dengan pembicaraan yang wajar. Tapi ingat, jaga suara, jangan sampai suaranya menggoda, jangan genit ya. Ya. Orang bisa tergoda. Orang bisa tergoda. Kalau itu terhadap suami silakan, segenit-genitnya silakan, selembut-lembutnya, seindah-indahnya. Kalau sama suami justru itu yang dituntut, justru itu yang dituntut, bisa menyenangkan hati suami. Namun sebagian wanita, waliyadzubillah terbalik, kalau sama suaminya kasar ya, berbicara dengan suaminya tidak dia atur bahasanya dengan baik, asal berbicara. Terkadang suaminya diperintah-perintah ya. Mas, itu anak cebokin mas ya, kadang-kadang. Tetapi kalau sama orang lain, Masya Allah, lembutnya luar biasa. Baru bentak-bentak suami,
Tapi kalau pesan makanan di Gojek lembut, Mas, tolong ini Mas ya, berapa Mas ya? Lembut luar biasa ya. Ya. Apa ada ibu-ibu di antara ibu-ibu kalau beli bakso kemudian bentak-bentak tukang bakso, kan nggak ada kan? Pasti, Mas, satu mangkok Mas ya. Boleh sausnya dong Mas ya. Coba dia lembut begitu sama suaminya, luar biasa. Ada orang kalau sama tukang bakso lembut, tapi kalau sama suaminya nggak lembut. Bisa jadi suaminya berangan-angan jadi tukang bakso, supaya istrinya lembut kepadanya. Ya.